Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Berita ini akan bikin warga Konoha kebakaran jenggot. Berita ini aib bagi warga Konoha. Kalau saya bongkar berita ini, maka saya akan dikata-katain nge-hoax gitu ya. Saya akan dikata-katain ngebohong gitu ya. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana juru bicara daripada IRGC sudah tewas, guys. Wow, gila banget. Lagi dan lagi pejabat senior Iran banyak yang mutiar, guys. Banyak yang koit, banyak yang meninggal. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa sih nggak nyerah aja ya kan? Bayangkan juru bicara daripada IRGC pangkatnya bukan kaleng-kaleng guys, brigadir jenderal, brigjen ya, bukan pangkat bawahan, tapi pangkat tertinggi, bisa disasar oleh serangan rudal daripada Israel, sangat presisi. Serangan daripada Amerika dan Israel sangat presisi guys. Sementara warga Konoha masih banyak yang belum mengakui kematian daripada juru bicara daripada IRGC ini. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena mereka kesel gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan warga Konoha itu banyak yang kesel karena apa? Karena jagoan mereka banyak yang mau tiar gitu ya. Banyak yang meninggal. Sementara dari pihak Israel dan pihak Amerika nggak ada tuh ya jenderal yang meninggal. Nggak ada. Nggak ada satupun ya. Jangankan satu, sepotong pun nggak ada jenderal yang meninggal guys. Jadi yang banyak meninggal itu adalah dari pihak Iran. Tapi biasanya ya kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya ada pejabat daripada Iran itu yang meninggal, biasanya mereka menolak dulu gitu. Ya biasanya mereka mengatakan, oh nggak meninggal kok ya. Nah setelah meninggal tuh biasanya yang ngasih informasi duluan itu ya berita-berita dari barat gitu ya, media-media barat ya seperti Donald Trump misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau Donald Trump sudah mengumumkan ada kematian pejabat daripada Iran, kemudian kalau Netanyahu mengumumkan ada kematian pejabat daripada Iran, pejabat tinggi, maka biasanya media-media Iran itu biasanya akan menyangkal, enggak, ya belum meninggal, itu mah bohong gitu. Tapi ya nanti beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian biasanya mereka akan mengakui ya benar sudah meninggal. Ya, jadi itu artinya ya ini sangat jarang kita sadari guys ya. Secara psikologi ya, secara logis kalau kita perhatikan kelakuan daripada pejabat tinggi daripada Iran itu, mereka itu sangat hobi yang namanya berbohong. Kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak memojokkan siapapun di sini. Saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Tapi kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, ada satu pola yang jarang disadari oleh warga Konoha. Apa itu? Jadi kalau ada orang yang meninggal di Iran itu, terutama pejabat tinggi, bahkan Ayatollah Khamenei sekalipun, ya pejabat tertinggi Iran, bayangkan menlunya guys, menteri luar negerinya menyangkal, enggak kok, Ayatollah Khamenei masih baik-baik aja. Padahal sudah 2 hari setelah kematian daripada Ayatollah Khamenei, ketika Donald Trump mengumumkan kematian daripada Ayatollah Khamenei, maka pejabat Iran biasanya mengatakan, enggak, masih baik-baik aja kok, masih ngopi-ngopi kok di bunker. Ternyata sudah koit, sudah meninggal. Dan biasanya diikuti oleh warga Konoha. Kenapa warga Konoha ini ikut-ikutan gitu? Karena mereka nggak suka jagoan mereka kalah gitu. Karena mereka benci banget dengan Donald Trump. Karena mereka benci banget dengan Om Ben ya. Jadi mereka nggak peduli gitu ya kalau pejabat Iran itu bohong. Mereka nggak peduli. Mereka nggak jeli gitu ya. Kita mudah dibohongi. Jadi pejabat Iran itu sangat terbiasa dengan kebohongan dan kebohongan tanpa kita sadari. Itu buktinya kalau ada yang meninggal, mereka menutupi dulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat tidak panik, ya, biar negara tidak panik. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, apa itu? Kejujuran, integritas. Jadi masyarakat Iran itu lama-lama tidak percaya pejabatnya. Mereka lebih percaya pejabat Amerika daripada pejabat Iran itu sendiri.
Jadi ini sangat berbahaya tanpa kita sadari. Dan ini juga dimiliki oleh karakter warga Konoha. 11-12 lah gitu. Jadi kenapa ini sangat berbahaya sekali? Jadi gini guys, kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, kalau ada pejabat itu sedikit-sedikit bohong gitu ya, nggak malu bohong gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian, misalnya mereka menyangkal dulu gitu ya, lalu mengakui gitu. Ini sangat berbahaya sekali bagi pejabat guys. Ini indikasi bahwa pejabat Iran itu tidak jujur dan korup. Apa sih persamaan daripada orang yang suka bohong dengan korup? Sangat banyak persamaannya. Orang yang korup itu biasanya sangat suka berbohong, suka banget berbohong. Ya, jadi pejabat Iran itu sudah terbiasa berbohong, itu artinya mereka adalah pejabat yang suka korupsi. Tapi warga Konoha tidak mengaku ini. Walaupun di video sebelumnya saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa pejabat Iran itu maling semua. Rata-rata pejabat Iran itu maling semua. Dari mana dasarnya? Apa buktinya? Buktinya menurut data dari Transparansi ya, ternyata skor daripada Iran itu buruk sekali ya. Skor korupsi itu buruk sekali ya. Iran itu berada di peringkat 150 dari 180 negara guys. Itu artinya pejabat Iran itu sangat-sangat berbahaya, sangat korup sekali. Mirip-mirip seperti Konoha. 11-12 dengan Konoha ya. Makanya saya bikin video, tujuan saya apa? Tujuan saya supaya kita jangan meniru atau mengcopy paste apa yang dilakukan oleh pejabat Iran. Jadi kalau boleh jujur, warga Konoha itu kesel banget dengan Donald Trump, kesel banget dengan Netanyahu. Kenapa? Karena jagoan mereka yaitu Iran. Mereka dulu sudah membanggakan bahwa Iran itu adalah garda terdepan umat muslim, bahwa Iran itu punya kekuatan goib, punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Dan ini juga yang dikritik oleh Pak Rizal Malarangeng. Pak Rizal Malarangeng mengatakan kekuatan daripada militer Iran itu cuma propaganda, cuma ilusi ya. Sebenarnya rapuh ya. Makanya Pak Rizal Malarangeng musuhi. Sementara Pak Rizal Malarangeng itu bukan agen Mossad ya. Dia dituduh agen Mossad, dituduh agen Amerika. Cuman dia ngomong belak-belakan. Jadi Konoha itu sangat tidak suka kalau ada orang yang jujur ngomong belak-belakan. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya kita introspeksi diri ya. Bayangkan sudah banyak pejabat Iran yang meninggal. Itu artinya belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Berarti ada yang salah dengan pertahanan Iran, ada yang salah dengan militer Iran. Jadi ibarat main bulu tangkis, skornya itu sudah 100-0 guys. 62-0 deh ya. Pejabat Iran yang sudah meninggal itu ada 62 orang gitu ya. Sementara tentara daripada Israel ya, tentara tinggi maksudnya, jabatan tinggi ya, bukan tentara rendahan ya, seperti jenderal misalnya, nggak ada tuh yang meninggal. Apakah ada jenderal Amerika yang meninggal? Nggak ada. Jadi yang banyak meninggal itu adalah pihak daripada Iran. Itu pun tidak dipahami oleh warga Konoha. Warga Konoha selalu ya berpegang teguh pada prinsipnya, pada ilusi-ilusi gitu ya. Bahwa Iran itu kuat, bahwa Iran itu luar biasa, Iran itu akan seperti Vietnam. Padahal Iran itu beda dengan Vietnam. Beda banget. Vietnam itu didukung oleh rakyatnya. Mereka punya satu ideologi, yaitu ideologi komunis. Komunis itu kompak tau guys sebenarnya tanpa kita sadari. Kalau Iran enggak, Iran itu kan enggak satu etnis ya, berbeda-beda etnis ya. Iran itu disatukan oleh berbagai suku gitu ya. Sementara kalau di Vietnam itu kan satu suku ya, sehingga mereka ya lebih solid gitu, lebih kompak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa, kalau misalnya ada pengamat abal-abal yang mengatakan bahwa, oh Vietnam itu ya bisa menang melawan Amerika, no. Pada faktanya nggak seperti itu guys. Ya. Cuman di Konoha ada stereotip yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian warga Konoha mengatakan bahwa kalau Amerika menginvasi
Iran, maka akan berakhir seperti Vietnam. Zaman sudah berubah, guys. Strategi daripada Amerika sudah berubah. Semenjak Perang Dunia Kedua, Amerika sudah merubah strateginya. Semuanya dirubah. Hanya Amerika lah yang berubah gitu. Bukan berarti saya membanggakan Amerika di sini, jangan seperti itu ya. Sementara Iran itu membangun kekuatan militernya itu hanya di propaganda. Agak mirip-mirip seperti strategi Om Kumis yang ada di Jerman. Mirip banget. Fasisme. Secara tidak langsung, Iran itu tanpa kita sadari fasisme dalam bernegara. Mereka membangun yang namanya ilusi ya, bahwa garda terdepan umat muslim, IRGC dan sebagainya. Kemudian ya bayangkan ya, sekelas juru bicara IRGC juga sudah modiar, guys. Sekelas juru bicaranya ya jenderal, guys. Bukan hansip gitu ya, bukan kopral ya, tapi jenderal, guys ya. Bisa disasar oleh Amerika dan Israel. Itu artinya kalau saya di pihak Iran, lebih baik saya nyerah aja deh ya. Itu artinya ada yang salah dengan strategi kita. Jadi kalau kita bandingkan dengan Jepang, ketika Jepang itu dibombardir oleh Amerika, Jepang mengakui kekalahan. Apakah Amerika membantu Jepang? Membantu. Ya, jadi jangan berpikir negatif dulu terhadap Amerika ya. Kalian tuh jangan terlalu membenci Amerika dulu gitu. Kalian membenci Amerika itu karena apa? Karena faktor daripada lingkungan gitu, dogma pemuka-pemuka agama di Konoha itu membenci Amerika gitu. Jadi sebelum Anda membenci, tolong gitu ya, lihat sisi lain daripada Amerika. Ketika Amerika membombardir Jepang, apakah Amerika benci terhadap Jepang? Enggak. Yang membangun kembali Jepang itu siapa? Amerika. Kalau Amerika mau, maka kaisar daripada Jepang bisa tuh dibunuh. Tapi apakah Amerika melakukan? Enggak. Karena Amerika itu dalam bertarung itu ya seperti petarung gitu ya. Kalau lawan sudah sekarat, nggak usah dibunuh, biarin aja gitu. Kita bantu gitu, ulurkan tangan gitu. Jadi tanpa kita sadari Amerika itu adalah bangsa petarung gitu. Cuman kan di Konoha Amerika itu dijelek-jelekin. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya akan dicap anti-anti Amerika. Tanpa kita sadari seperti itu, guys. Jepang itu dibantu oleh Amerika. Jadi perbedaan Jepang dengan Iran itu, ya Iran itu ngeyel gitu, nggak tahu diri, ya, kemudian mental korupsi, ya, keras kepala, ya mereka mengorbankan rakyatnya. Bagaimana dengan Jepang? Jepang introspeksi diri. Oh, kita tuh kalah karena apa? Karena kita bodoh gitu. Strategi kita kalah gitu. Strategi kita nggak bagus, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka memperbaiki Jepang. Ya, itulah alasannya kenapa Jepang ini bisa jadi negara maju. Bayangkan, tahun 45 Jepang dibombardir. Ya, sama seperti Konoha. Konoha tahun 45 nggak separah Jepang, lebih parah Jepang. Tapi Jepang bisa jadi negara maju. Sementara Konoha susah jadi negara maju. Apa yang membedakan kita dengan Jepang? Pola pikir. Jadi pola pikir orang Jepang itu beda dengan warga Konoha. Ya, Konoha itu kan masih sibuk memikirkan ya gimana hukumnya kalau ibadah sambil koprol gitu ya. Gimana hukumnya kalau ibadah sambil ciplak belakang gitu ya. Gimana hukumnya kalau ibadah sambil nunggang-nungging gitu ya. Jadi itu yang dipertanyakan oleh warga Konoha gitu ya. Hal-hal remeh-temeh gitu ya. Gimana hukumnya kalau wanita lagi datang bulan terus bawa sepeda gitu. Hal-hal yang remeh-remeh gitu ya, yang nggak penting gitu ya, yang nggak bermanfaat sama sekali ya. Yang dipikirkan orang Jepang itu ketika mereka merdeka itu ya, maksudnya ketika mereka sudah sadar bahwa mereka kalah, lalu mereka menyerang tanpa syarat, yang ada di pikiran Jepang itu gimana cara membangun Jepang. Makanya yang dicari mereka itu adalah guru ya, lagi-lagi guru. Jadi perbedaannya apa? Pola pikir. Pola pikir Jepang itu lebih maju daripada kita. Pola pikir Jepang itu lebih maju 100 langkah daripada kita. Sementara kita sibuk ya mengurusi yang namanya yang remeh-temeh gitu. Sama seperti Iran. Iran juga seperti itu, guys. Iran itu sibuk mengurusi hal yang remeh-temeh. Ketika di Iran terjadi kekeringan, maka yang disalahin itu karena masyarakat Iran itu sudah buka hijab gitu. Hal yang remeh-temeh. Sehingga susah maju gitu ya. Jadi tolonglah sama yang nonton video ini ya. Saya yakin yang nonton video dulu mengidolakan Iran. Jadi guys, ya kita harus melihat kenyataan.
kita harus introspeksi diri, sadar diri gitu. Strategi daripada Iran itu nggak berhasil. Itu artinya mereka ada yang salah pola pikirnya gitu. Jangan kita ngeyel gitu, oh Iran itu masih hebat. No, no. Jangan seperti itu, kita harus mengakui gitu ya. Saya tidak membenci Iran di sini, tapi kalau saya menganalisis itu harus netral gitu ya. Nggak boleh seperti warga Konoha ya. Warga Konoha itu dimabukkan oleh video-video AI. Ya, jangan seperti itu guys. Ya, lebih baik kita kembali ke filosofi leluhur kita. Apa filosofi leluhur kita? Berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu artinya introspeksi diri, jujur, berbuat baik, bertanggung jawab gitu, sopan gitu. Jadi lebih baik seperti itu guys ya. Kita kembali ke budaya leluhur kita. Bukan ke agama ya. Saya tidak ngajak masuk ke agama leluhur ya. Filosofi ya. Kita bisa memegang teguh filosofi leluhur kita tanpa kita harus masuk agama lokal. Sama seperti Iran. Kenapa Iran susah maju? Karena mereka meninggalkan filosofi leluhur mereka. Mereka menggantikan filosofi leluhur mereka itu dengan filosofi leluhur bangsa lain. Ya, hubungan Iran sekarang dengan Persia itu sangat-sangat tidak terikat. Ya, terlepas gitu ya. Buktinya apa? Buktinya negara yang paling korup di dunia ini salah satunya adalah Iran. Apakah Persia dulu korup? Enggak. Itu salah bukti guys. Jadi jangan ngeyel gitu ya. Data ngomong seperti itu ya. Salah satu negara yang paling korup itu adalah Iran. Jadi kalau Iran itu berpegang teguh pada filosofi leluhur mereka, yaitu ajaran Zoroaster. Ajaran Zoroaster itu mirip-mirip seperti budi pekerti luhur ya. Berbuat baik, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya tidak mau mengambil keputusan. Anda yang mengambil keputusan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.